Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang Bapak dan Ibu, bayangkan momen saat terbangun di pagi hari setelah menyibak selimut. Banyak orang tua di luar sana yang mendadak merintih kesakitan karena pinggang terasa sangat kaku. Telapak kaki membatu saat menapak ke ubin hingga perut terasa sangat begah dan tidak nyaman untuk diajak bergerak. Melihat kawan-kawan lansia lain mengalami penderitaan hebat setiap kali bangun tidur, Bapak dan Ibu tentu merasa cemas dan pasrah, menganggapnya sebagai takdir penuaan yang harus diterima. Namun, jangan buru-buru pasrah dan terus-menerus bergantung pada obat-obatan kimia. Ternyata cukup dengan mengubah menu sarapan pagi menggunakan sepotong jagung rebus murni selama seminggu penuh. Keajaiban pemulihan raga yang teramat luar biasa akan langsung terpancar saat Bapak dan Ibu membuka mata di pagi fajar. Di dalam video interaktif kali ini, saya Dr. Irfan Ali dari saluran Sobat Sehat Penyakit. Dalam ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menyimak penjelasan kesehatan ini hingga tuntas, tolong pastikan Bapak dan Ibu memperhatikan petunjuk di bab keempat dengan sangat teliti. Karena di sana saya memberikan panduan takaran mikro serta aturan konsumsi paling aman bagi tubuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga sebagai bentuk dukungan agar saluran kekeluargaan kita ini terus menebarkan cahaya manfaat. Manfaat positif pertama yang akan langsung dirasakan oleh raga lansia saat bangun tidur adalah pencernaan yang sangat lapang dan buang air besar yang lancar tanpa perlu mengejan keras. Jagung rebus kaya akan serat, tidak larut alami yang bekerja bagaikan sapu lembut di dalam dinding usus besar. Serat ini menyerap air dan mendorong sisa-sisa makanan kotor keluar dengan mudah di pagi hari, sehingga perut lansia terasa teramat sangat ringan, hangat, dan bebas dari rasa begah yang menyiksa. Manfaat positif kedua adalah pasokan energi yang sangat stabil dan merata sepanjang hari, tanpa memicu lonjakan gula darah mendadak. Jagung manis rebus merupakan sumber karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik yang relatif sedang dan lambat diserap usus. Ketika Bapak dan Ibu menyantapnya di pagi hari, tubuh mendapatkan dorongan bahan bakar alami yang bertahan lama, membuat badan tidak gampang lemas lunglai, dan terhindar dari rasa pusing berputar akibat gula darah yang turun mendadak. Manfaat positif ketiga yang sangat menakjubkan adalah perlindungan ekstra pada kesehatan jaringan mata lansia dari ancaman rabun dan katarak. Biji jagung kuning menyimpan dua jenis antioksidan karotenoid utama yaitu lutein dan zeaxanthin murni. Dua senyawa ajaib ini mengalir lewat pembuluh darah menuju retina mata, bertindak sebagai kacamata pelindung alami dari radiasi sinar ultraviolet dan radikal bebas, sehingga pandangan mata Bapak dan Ibu saat bangun tidur terasa jauh lebih teduh dan bening. Manfaat positif keempat adalah pembersihan saluran pembuluh darah dari gumpalan kolesterol kotor akibat asupan asam linolit dan magnesium murni. Serat larut di dalam jagung rebus bekerja mengikat asam empedu dan ampas lemak kotor di dalam cerna sebelum sempat diserap darah. Hasilnya, dinding kapiler pembuluh darah menjadi lebih elastis, aliran darah menuju ke jantung, dan otak mengalir lancar, serta rasa kaku di area leher belakang dapat mereda secara perlahan menuju kesembuhan. Manfaat positif kelima adalah kembalinya kelenturan pada jaringan otot dan saraf tepi di sekitar telapak kaki dan jemari tangan lansia. Jagung rebus dibekali oleh gugusan vitamin B kompleks, terutama vitamin B1 atau tiamin, yang bertindak sebagai bahan baku utama pelumas saraf tepi. Pasukan tiamin yang cukup akan mencegah munculnya sensasi kesemutan tebal, kebas, dan rasa dingin di ujung jari, sehingga langkah kaki Bapak dan Ibu saat pertama kali menapak lantai di pagi hari terasa mantap. Manfaat positif keenam adalah penstabilan tekanan darah tinggi secara alami karena jagung rebus menyimpan mineral kalium cair yang amat melimpah. Kalium bekerja sangat efektif mendorong kelebihan garam natrium kotor keluar dari sirkulasi darah melalui pembuangan air kencing. Dengan seimbangnya kadar natrium di dalam plasma darah, pembuluh darah yang tegang akan merelaksasi secara bertahap, sehingga angka tensi darah Bapak dan Ibu tetap terjaga stabil
dalam batas kedamaian raga. Manfaat positif ketujuh adalah penguatan sistem kekebalan tubuh atau imunitas lansia dari ancaman serangan batuk, flu, dan radang tenggorokan. Kandungan vitamin C organik dan ferulik acid di dalam biji jagung rebus bekerja memperkuat barisan sel darah putih sebagai benteng pertahanan alami tubuh. Raga orang tua kita akan menjadi jauh lebih tangguh, tidak gampang jatuh sakit saat perubahan cuaca ekstrim, dan selalu memancarkan rona kesegaran di kulit wajah setiap harinya. Manfaat positif ke-8 adalah perlindungan menyeluruh bagi organ ginjal dari ancaman stres, oksidatif, dan pembentukan endapan racun. Sifat diuretik ringan yang dimiliki oleh air dan serat jagung membantu melancarkan pembuangan cairan kotor dari dalam jaringan daging. Ginjal tua yang terlindungi dengan baik akan dapat bekerja menyaring sisa metabolisme secara optimal, sehingga gejala mata kaki atau betis yang sering membengkak di sore hari dapat dicegah secara menyeluruh. Manfaat positif ke-9 adalah pengembalian kekuatan massa otot paha dan betis yang kempis akibat faktor penuaan raga. Protein, nabati dan mineral fosfor di dalam olahan jagung rebus menyediakan bahan baku murni untuk menambal serabut otot yang aus. Otot paha yang kembali padat dan bertenaga akan menjadi penopang keseimbangan tubuh yang sangat kokoh, menjauhkan ancaman bahaya terpeleset saat beraktivitas di rumah, serta mengembalikan kemandirian bergerak secara utuh. Manfaat positif ke-10 yang paling menenangkan batin adalah terciptanya kualitas tidur malam yang teramat pulas dan bebas dari gangguan kram betis mendadak. Asupan magnesium dan karbohidrat sehat di dalam jagung membantu merangsang otak memproduksi hormon penenang serotonin dan melatonin secara melimpah. Ketika sistem saraf menjadi rileks dan otot tidak lagi tegang, Bapak dan Ibu akan tertidur lelap hingga pagi fajar, terbangun dengan raga yang segar, dan siap menjalani hari dengan senyum bahagia. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin memetik 10 manfaat kebaikan jagung rebus ini secara utuh, atau ingin mendapatkan produk herbal alami dan perlengkapan terapi pilihan, Bapak dan Ibu dapat langsung mengakses tautan link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya selalu menyarankan untuk selalu cermat dan bijak dalam memilih serta mengolah bahan pangan murni agar raga tua kita senantiasa terjaga dari ancaman bahaya yang tidak diinginkan. Pastikan Bapak dan Ibu selalu teliti saat memilih jagung manis di pasar tradisional. Pilihlah tongkol jagung yang kulit pembungkus luarnya masih berwarna hijau segar, rambut jagungnya berwarna coklat lembab, serta bulir bijinya padat berisi tanpa ada tanda kematangan yang terlampau tua atau membusuk. Sebelum dimasak, cuci bersih jagung bersama kulit luarnya di bawah air mengalir yang deras sampai benar-benar murni dan siap untuk diolah menjadi sajian sarapan sehat. Sekarang kita menginjak bab keempat yang paling ditunggu-tunggu, yaitu panduan takaran mikro dan aturan konsumsi internal paling aman agar lansia bisa memetik 10 manfaat tadi secara maksimal. Banyak orang tua bingung bagaimana cara menyantapnya secara tepat. Saya ingin menegaskan bahwa kuncinya ada pada teknik merebus tanpa garam atau gula tambahan, ketepatan porsi yang sangat terukur, penggunaan pendamping air hangat, serta pemilihan waktu konsumsi yang pas di pagi hari. Untuk memulai terapi internal ini, Bapak dan Ibu hanya memerlukan setengah hingga 1 tongkol jagung manis ukuran sedang. Rebuslah jagung segar tersebut di dalam panci berisi air bersih mendidih selama 10 hingga 12 menit saja hingga bulir. Bijinya empuk. Ingat, jangan menambahkan garam dapur, margarin, ataupun pemanis buatan ke dalam air rebusan, agar kandungan mineral alami di dalam biji jagung tidak rusak dan tidak memberatkan fungsi saringan ginjal lansia. Sajikan potongan jagung rebus hangat tersebut sebagai menu utama pembuka sarapan pagi. Kunyahlah bulir jagung tersebut secara telaten dan perlahan-lahan hingga lumat lembut bercampur air liur di dalam mulut sebelum ditelan. Waktu paling ideal untuk melahapnya adalah di pagi hari sesudah Bapak dan Ibu meminum segelas air putih hangat. Porsi mikro yang terukur ini sangat pas untuk mengisi bahan bakar sel tubuh tanpa menimbulkan penumpukan gas di ulu hati. Apabila Bapak dan Ibu memiliki riwayat selaput lambung yang teramat sensitif
atau kesulitan mengunyah bulir utuh, jagung rebus ini bisa dipipil, lalu ditumbuk kasar atau di blender sebentar bersama sedikit air hangat. Perpaduan kelembutan serat jagung dan air hangat akan melapisi dinding lambung lansia, memperlambat pelepasan energi secara lebih halus, sehingga pencernaan terasa teramat hangat, nyaman, bebas dari rasa mual, kembung, atau pengeluaran asam lambung berlebihan. Di sini saya merasa wajib untuk menyampaikan disclaimer medis secara jujur dan tulus demi keselamatan raga orang tua yang saya sayangi. Bagi bapak ibu yang memiliki riwayat penyakit kronis berat, seperti kencing manis tingkat lanjut, dengan gula, darah yang belum stabil, atau penderita gagal ginjal stadium akhir yang diwajibkan membatasi asupan kalium dan cairan secara ketat, tolong tunda dahulu konsumsi terapi internal dan konsultasikan secara mendalam kepada dokter pribadi. Bapak Ibu terlebih dahulu, kondisi kesehatan setiap orang tua sangat unik dan berbeda-beda, sehingga kewaspadaan adalah bentuk rasa kasih sayang tertinggi pada tubuh sendiri. Jika Bapak dan Ibu masih ragu dengan kondisi organ dalam saat ini, jangan pernah berkecil hati. Bapak dan Ibu tetap bisa memetik kebaikan, kelancaran sirkulasi darah, secara maksimal, dan sepenuhnya aman melalui metode terapi luar merendam kaki yang sangat menenangkan pada bab berikutnya di bawah ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, terapi eksternal ini merupakan cara paling aman tanpa efek samping sedikit pun bagi organ dalam raga tua kita. Terapi luar ini memanfaatkan energi hangat osmotik dan uap rempah alami dari rebusan rambut jagung, jahe, dan garam murni untuk memicu pelebaran pembuluh darah di area pergelangan kaki. Metode ini akan langsung menyentuh titik-titik saraf tepi yang terhubung langsung menuju ke saluran sirkulasi utama tubuh. Mari kita persiapkan bahan dan alatnya secara sangat teratur, langkah demi langkah, di rumah. Siapkan sebuah baskom berukuran sedang yang luat untuk menampung kedua belah kaki Bapak dan Ibu dengan leluasa. Rebus genggaman rambut jagung segar bersama 2 ruas jahe emprit yang digeprek dan 2 sendok makan garam krosok murni di dalam 2 liter air selama 15 menit hingga air mendidih dan mengeluarkan aroma kesegaran alami yang sangat harum menenangkan. Tuangkan air rebusan hangat tersebut ke dalam baskom, lalu tambahkan sedikit air biasa hingga suhunya mendingin menjadi hangat-hangat kuku, yaitu sekitar 38 derajat Celcius. Pastikan suhunya aman dan tidak membakar kulit lansia yang cenderung tipis. Celupkan kedua belah kaki Bapak dan Ibu ke dalam air hangat tersebut. Lalu nikmati proses perendaman relaksasi ini selama 15 hingga 20 menit, secara tenang dan rileks. Sambil merendam kaki di dalam baskom, gunakan jemari tangan Bapak dan Ibu untuk mengusap dan memijat lembut otot betis dengan arah merambat naik dari bawah menuju ke arah tempurung lutut. Pijatan lembut ini bertugas merangsang pembuluh darah vena agar memompa aliran darah kotor kembali menuju ke jantung secara lancar. Gerakan sederhana ini sangat manjur melenyapkan sensasi pegal, tebal, dingin, dan tegang pada tungkai kaki setelah beraktivitas. Sentuhan air hangat yang kaya akan sisa minyak atsiri jahe dan sari rambut jagung ini juga terbukti efektif merangsang otak untuk melepaskan zat endorfin penenang raga. Zat endorfin bekerja sebagai obat pereda tegang alami yang memulihkan rasa nyaman mendalam pada jaringan pembuluh darah yang kaku. Ketika saraf di area kaki menjadi rileks, denyut nadi Bapak dan Ibu akan berdetak lebih teratur, membawa ketenangan fisik yang melenyapkan rasa cemas di dalam dada. Sembari menikmati sensasi hangat yang merayap dari telapak kaki, naik menuju ke betis dan lutut. Manfaatkanlah waktu 15 menit ini sebagai momen emas untuk menenangkan jiwa. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk melakoni terapi hangat ini sambil berzikir mengagungkan nama Sang Pencipta, membaca doa keselamatan, atau merenungkan segala nikmat umur panjang yang masih diberikan dengan rasa kepasrahan batin yang tulus dan penuh keikhlasan. Terapi perendaman kaki dengan air hangat rambut jagung dan jahe ini secara klinis juga membantu memperbaiki efisiensi pompa kelenjar getah bening di area tungkai bawah. Ketika kelenjar getah bening bekerja secara maksimal, sisa racun metabolisme dan gumpalan asam laktat yang mengendap di sela-sela sel otot
dapat langsung ditarik menuju ke saluran pembuangan utama. Hasilnya, rasa pegal linu dan sensasi otot kaki yang kaku akan mereda dalam hitungan menit. Sensasi hangat osmotik dari perendaman kaki ini tidak hanya meredakan tegang fisik, tetapi juga bekerja menenangkan ketegangan batin yang terakumulasi akibat tumpukan stres harian. Terbukanya pori kulit di area telapak kaki memudahkan pembuangan sisa racun keringat serta memperlancar jaringan limfatik, sehingga raga tua merasa teramat sangat ringan, bebas beban, dan siap untuk beristirahat secara utuh di malam hari tanpa gangguan nyeri. Sesudah waktu perendaman selesai, angkat kedua kaki, lalu usap hingga kering menggunakan handuk yang bersih dan lembut secara perlahan sampai ke sela-sela jari kaki. Sebagai perawatan penutup yang sangat menutrisi jaringan kulit, oleskan beberapa tetes minyak zaitun murni atau minyak kelapa hangat pada area telapak dan pergelangan kaki. Pijat melingkar secara lembut untuk mengunci kelembapan alami kulit agar tidak kaku. Perpaduan antara terapi hangat dan pijatan lembut minyak alami ini terbukti secara medis mampu menurunkan suhu inti tubuh secara bertahap sesudah terapi berakhir. Penurunan suhu inti tubuh ini merupakan sinyal biologis yang sangat kuat untuk merangsang otak memproduksi hormon pemicu tidur lelap, yaitu melatonin. Hormon alami ini akan membuai orang tua kita untuk tertidur sangat pulas tanpa perlu menyentuh obat tidur kimiawi. Selain menciptakan kualitas tidur yang teramat nyenyak, kelancaran sirkulasi darah dan redanya ketegangan saraf ini juga sangat efektif mencegah munculnya serangan kram otot betis di tengah malam. Terapi hangat ini turut membantu menenangkan dinding kandung kemih, sehingga frekuensi buang air kecil di malam hari atau beser yang sering mengganggu tidur dapat berkurang drastis, menjadikan waktu istirahat malam utuh hingga pagi fajar. Bagi bapak dan ibu yang tidak memiliki pembatasan cairan dari dokter spesialis, sangat dianjurkan untuk rutin mencukupi kebutuhan air minum harian sekitar 6 hingga 8 gelas air hangat setiap hari. Asupan cairan murni yang cukup amat dibutuhkan oleh pembuluh darah untuk mengencerkan racun dan membilas sisa zat ampas keluar melalui saluran kemih. Tanpa air yang cukup, nutrisi pembersih racun akan lambat dialirkan menuju ke target. Air putih hangat yang kita minum secara teratur akan menjaga volume plasma darah tetap stabil, sehingga tingkat kepekatan cairan tubuh dapat ditenangkan. Pembuluh kapiler yang terisi oleh cairan murni akan lebih mudah mengantarkan molekul karotenoid dan B kompleks menuju ke sel-sel penyaring di dalam ginjal dan rongga sendi. Dengan begitu, proses pembersihan racun metabolisme dapat berjalan 2 kali lebih cepat dan menyeluruh di seluruh anggota raga. Ketika kebutuhan cairan tubuh terpenuhi dengan baik, sirkulasi darah akan membawa seluruh zat antioksidan dari jagung rebus murni langsung menuju kapiler. Kapiler terkecil di seluruh jaringan tubuh. Air hangat yang kita minum bertindak sebagai kendaraan pelarut alami yang melancarkan pembersihan dinding pembuluh, sekaligus membuang penumpukan zat racun, sisa metabolisme keluar dari dalam tubuh lansia melalui urin secara lancar. Jika Bapak dan Ibu menjalankan panduan terapi sarapan jagung rebus ini secara rutin dan konsisten setiap hari, manfaat jangka panjang yang akan dipetik oleh raga sungguh luar biasa. Terapi ini bertindak sebagai pembersih tubuh alami yang secara bertahap menetralkan penumpukan racun radikal bebas. Saluran darah di kaki, lutut, dan paha yang tadinya kaku akan kembali menjadi lentur, bersumber tenaga, dan sangat lancar saat dipakai melangkah. Kelancaran sirkulasi dan lenturnya jaringan pembuluh darah ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat keselamatan lansia di dalam rumah. Dengan pasokan nutrisi menuju pergelangan kaki yang selalu terpenuhi lancar, tingkat keseimbangan dan kekuatan kaki Bapak dan Ibu saat berdiri dari posisi duduk akan meningkat tajam, sehingga bahaya kaki lemas atau hilang keseimbangan dapat dicegah. Bapak dan Ibu bisa kembali berdiri tegap penuh percaya diri. Keteraturan sirkulasi darah yang terjaga ini juga memberikan dampak positif yang sangat nyata pada ketajaman daya ingat dan tingkat fokus pikiran lansia saat beraktivitas harian. Ketika sel-sel saraf otak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi,
secara stabil tanpa terhalang. Rasa cemas akan pusing atau perut kembung, keceriaan hidup dapat dirasakan kembali dengan sangat sempurna. Bapak dan Ibu akan merasa jiwanya jauh lebih tenang, segar, dan selalu ceria. Pijakan kaki yang mantap dan bebas dari rasa sakit ini pada akhirnya akan mengembalikan kemandirian fisik orang tua kita secara perlahan, namun pasti. Bapak dan Ibu tidak perlu lagi merasa cemas untuk sekadar beranjak dari tempat tidur di pagi hari, melangkah menuju teras rumah untuk menikmati udara segar, atau berjalan santai mengunjungi tetangga tanpa harus selalu merasa khawatir akan rasa tidak nyaman pada organ dalam raga tua. Tidak hanya bermanfaat bagi sirkulasi darah dan sendi, kandungan vitamin C, seng, serta antioksidan kompleks di dalam jagung dan jahe juga bertindak sebagai penyokong sistem kekebalan raga yang sangat tangguh. Uap hangat dari rebusan perempah saat terapi eksternal berfungsi pula sebagai antiseptik alami yang menyegarkan saluran pernapasan, menjaga benteng pertahanan tubuh dari serangan batuk, serta membersihkan sistem limfatik dari peradangan. Dengan kondisi raga yang bugar, organ dalam yang terawat bebas dari tumpukan racun, serta daya tahan tubuh yang kuat, Bapak dan Ibu tidak lagi hanya duduk terdiam lelah di atas kursi. Bapak dan Ibu dapat kembali menikmati indahnya masa tua dengan penuh rasa bahagia, melangkah tegap di pagi hari, merawat tanaman di pekarangan, hingga bermain gembira menikmati gelak tawa bersama anak cucu tercinta tanpa hambatan fisik. Masa tua yang indah adalah ketika kita bisa menyaksikan senyum dan tawa bahagia dari anak dan cucu tercinta tanpa harus terhalang oleh rasa sakit yang memenjarakan tubuh di atas ranjang. Dengan merawat kesehatan raga, menggunakan kebaikan nutrisi alami bumi yang diolah secara cermat, Bapak dan Ibu sedang memberikan hadiah berharga bagi diri sendiri dan keluarga berupa kemandirian, kebugaran, dan kedamaian hidup yang penuh dengan rasa syukur. Sebagai kesimpulan dari obrolan hangat kita pada hari ini, waktu paling tepat untuk mengonsumsi jagung rebus murni dosis mikro adalah di pagi hari sebagai pembuka sarapan. Sedangkan untuk terapi eksternal merendam kaki sangat baik dilakoni pada malam hari menjelang tidur. Selalu ingatlah di dalam dada bahwa kunci utama dari seluruh ikhtiar perawatan kesehatan alami ini adalah konsistensi yang dijalankan dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan rasa kasih sayang. Tetaplah selalu peka dan mau mendengarkan bahasa tubuh Bapak dan Ibu sendiri saat melakoni terapi ini. Jika di tengah jalan timbul rasa tidak nyaman pada lambung, segera sesuaikan porsinya, atau hentikan sejenak aktivitasnya. Perjalanan menuju raga yang sehat harus ditempuh dengan perasaan yang rileks, gembira, dan penuh rasa syukur, bukan dengan keterpaksaan atau beban pikiran yang justru dapat memicu kenaikan hormon stres di dalam darah. Sebagai variasi tambahan, agar Bapak dan Ibu tidak merasa bosan, jagung rebus hangat ini juga bisa dinikmati bersama sepotong tempe kukus atau dicampurkan ke dalam semangkuk sup bening berkuah hangat di pagi hari. Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan sedikit irisan jahe emprit ke dalam kuah sup untuk memberikan sensasi rasa hangat yang menenangkan selaput lambung, sekaligus memperkuat efek anti peradangan alami pada seluruh jaringan raga kita. Kombinasi antara kehangatan jahe dan kesegaran jagung rebus ini sangat bagus untuk memperlancar sirkulasi gas di dalam saluran cerna, sehingga lansia terhindar dari rasa kram atau perut kembung. Sajian herbal kaya gizi ini merupakan bentuk kepedulian nyata yang sangat praktis, murah, dan lezat untuk disajikan setiap hari sebagai pendamping pola makan sehat bagi seluruh anggota keluarga tercinta di rumah. Bapak dan Ibu yang teramat saya sayangi dan saya muliakan, kesehatan fisik dan ketenangan batin di usia tua merupakan nikmat mahkota terindah yang wajib kita jaga bersama dengan penuh rasa syukur. Jangan pernah berkecil hati dengan bertambahnya angka usia, karena dengan merawat tubuh secara tepat, bijak, dan bersahabat dengan alam, kita semua tetap bisa hidup mandiri, bugar, serta terus memancarkan kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa yang tulus kepada Sang Maha Pencipta. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah selalu berkah kebugaran,
kesehatan yang utuh, serta ketenangan jiwa bagi Bapak dan Ibu yang menyimak tayangan ini. Lindungilah raga orang tua kami dari segala rupa bahaya penyakit. Berikanlah umur yang panjang dalam ketaatan, serta kumpulkanlah mereka dalam kebahagiaan bersama anak cucu. Terima kasih banyak atas perhatian tulus dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk menyimak obrolan edukasi kesehatan bersama saya Dr. Irfan Ali di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini. Jangan lupa untuk membagikan tayangan video ini kepada sanak saudara dan sahabat tercinta agar menjadi ladang pahala jariah yang terus mengalir bagi kita semua. Salam sehat dari saya untuk Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.